kita akan memasuki ruang ibadah dalam ibadah pemuda remaja sebagai ibadah sulung pemuda remaja di hadapan Tuhan. Kita mengusahakan dan memeliharakannya biar kiranya ibadah sulung ini berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, apalagi hari waktu ini adalah waktu petang menjelang malam. Jangan kita bermain-main lagi, jangan kita berlambat-lambat lagi. Kita sudah dengar banyak firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian. Tuhan Yesus setia. Yesus setia, kencangin. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Bersama bangkit berdiri. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Kesetiaan Tuhan adalah perisai dan pagar tembok yang akan melindungi kami dari hari-hari masa kesesakan yang akan terjadi di depan. Itulah puncak kesesakan, gelap malam, gelap gulita. Tuhan Yesus Kristus yang baik, Engkau menjadi penghiburan bagi kami. Engkau yang menjadi pertolongan bagi kami. Engkaulah tempat perlindungan, naungan kami. Oleh sebab itu kehidupan muda remaja ini kiranya senantiasa menyerahkan diri untuk dituntun oleh tongkat kerajaan, tongkat kebenaran, sampai kepada puncak ibadah, doa penyembahan, sehingga lepas dari masa aniaya antikris, 1 kali 7 masa yang akan memuncak pada pertengahan yang kedua, itulah 3,5 tahun di mana antikris memerintah dan berkuasa seantero dunia ini. Sebab itu selagi ada kesempatan bagi kami, biarlah nyata Engkau menjadi penghiburan pertolongan sebagai pribadi yang setia, Alfa dan Omega, yang menyelidiki kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami sudah melihat kemuliaan Tuhan, seperti Musa melihat kemuliaan-Mu pada bagian belakang, sehingga kami boleh melihat kuasa penciptaan-Mu. Kami juga melihat Engkau dari depan, seperti Yohanes melihat Engkau dari depan. Sehingga kami boleh melihat bagian apa yang akan terjadi di depan. Sungguh kamilah gereja yang berbahagia. Sungguh kamilah kehidupan muda remaja yang berbahagia. So Engkau setia. Engkau yang menjadi penghibur bagi kami masing-masing. Sampai pada ibadah sulung kaum muda remaja di malam ini, Engkau yang menjadi Allah yang setia, penghiburan bagi kami sekaliannya. Baik juga bukan hanya kepada anak muda remaja GPT Betania, namun juga sidang jemaat-Mu di luar penggembalaan ini Tuhan, baik di dalam maupun luar negeri. Kami sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kami itu menikmati kasih dan kemurahan-Mu lewat pembuka rasa firman-Mu. Biarlah kiranya nyatakan isi hati-Mu bagi kami, menyatakan rencana-Mu bagi kami, sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu, mengerti rencana-Mu, maksud dan tujuan dalam kehidupan kami masing-masing. Sebab itu taruh perkataan firman-Mu di mulut bibir lidah hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi penyambung mulut bibir lidah-Mu Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu. Sebab itu Engkau yang mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi hati hamba-Mu dengan hikmat, pengertian, rema dan wahyu, serta diperlengkapi dengan harta yang indah, karunia-karunia jabatan Roh Al-Kudus, tanda heran, tanda ajaib menyertai pelayan hamba-Mu. Hamba boleh olehnya hamba dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu dengan tutur kata menurut dorongan dari kuat kuasa Roh Kudus-Mu, bukan emosi daging, supaya firman itu berkuasa untuk meneguhkan hidup muda remaja kami masing-masing, dalam maupun luar negeri. Terima kasih Tuhan, orang yang mengambil bagian dalam pelayanan,
baik yang live streaming, in fokus Tuhan kuasai hati pikiran, fokus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Engkau urapi alat musik, elektronik, semuanya sinyal di udara. Bahkan kamu semua diurapi oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada di berbagai-bagai tempat, Serang, Cilegon, BCAD, Perumnas, di TK, Tuhan memberkati dan mengurapi. Hadirlah Engkau di tengah ibadah-ibadah kami masing-masing sebagai membesar, melayani, berdoa, memperdamaikan dosa kami. Topanglah Tuhan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Iblis, setan, dan pengaruhnya yang coba mengganggu jalannya ibadah dan pemberitaan firman Tuhan, dengan tipu daya roh jahat, roh najis, nyanyian berbalas-balas, roh keras hati, sombong, angkuh, roh pemberontakan, roh itu semua kami patahkan dalam nama Yesus. Nyakau iblis dari kehidupan kami masing-masing. Darah Yesus memberi kelepasan atas kehidupan kami semua. Berkati lingkungan kami Tuhan, sehingga kami dikebebasan untuk beribadah dan melayani. Biarlah ibadah ini menjadi dupa berbau harum, menyenangkan hati Tuhan, mengandung janji dan kuasa baik untuk masa sekarang maupun masa akan datang. Nama Tuhan dipermuliakan, terpuji Tuhan. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Segala puji, segala hormat hanya bagi Dia yang sudah memungkinkan kita untuk berada di tengah perhimpunan ibadah pemuda remaja. Semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera Kristus memerintah di tengah ibadah perhimpunan ibadah kita masing-masing, memerintah di hati kita masing-masing. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada, baik dalam maupun luar negeri. Selanjutnya kita mohonkan segala kemurahan Tuhan supaya kiranya pembukaan rahasia firman itu meneguhkan setiap hati kita masing-masing, sehingga ibadah ini tidak menjadi percuma, ibadah ini tidak menjadi sia-sia, melainkan segala puji hormat hanya bagi Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita butuh yang namanya penyertaan Tuhan, amin. Dari awal sampai omega, memang Dia adalah Alfa dan Omega. Dan Dia Allah yang Maha Kuasa. Di dalam kekekalan awal, di dalam kekekalan akhir, Dia yang menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan datanglah. Dan amin, datanglah Tuhan. Seruan ini menunjukkan bahwa di dalam sanubari kita, di dalam dada kita, di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, tersimpan dan berkuasa firman Allah yang diurapi oleh Tuhan. Dan biarlah itu berkuasa di hati kita masing-masing sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dan pada malam ini, biarlah kiranya kita melihat sinyal besar lewat pembuka rahasia firman yang akan membawa kita sampai masuk dalam pesta nikah. Pertolongan Tuhan nyata, kita semua kehidupan muda remaja diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dia yang menghibur, Dia Allah yang setia memberi pertolongan, penghiburan bagi kita. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita segera menyambut firman studi Yusuf untuk firman penggembalaan ibadah pemuda remaja dari kitab Kejadian pasal yang 41, Kejadian 41 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Demikian firman Tuhan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Puji Tuhan, haleluya. Tuhanlah yang menjadi penguasa selama kita berada di tengah-tengah dunia ini. Amin, saudaraku. Akal budi dan bijaksananya kiranya menguasai hati kita masing-masing, ada di dalam gereja Tuhan, ada di tengah-tengah perhimpunan ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Ayat 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Nanti kita akan melihat usul itu. Apa usul Yusuf kepada Firaun? Nanti kita akan melihat usul itu dan kiranya kita diberkati. Ayat 38 sampai 40. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Puji nama Tuhan. Singkatnya, dari ayat 38 sampai 40,
Setelah Yusuf memberitahukan segala sesuatu arti daripada mimpi Firaun tersebut, singkatnya sebaliknya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Sebaliknya Yusuflah yang menjadi penguasa di Mesir. Ia berkuasa, strip pertama, atas istana Firaun. Strip yang kedua, kemudian seluruh rakyat taat kepada perintah Yusuf. Puji Tuhan, ia berkuasa, strip pertama, atas istana Firaun. Strip yang kedua, kemudian seluruh rakyat taat kepada perintah Yusuf. Puji Tuhan, amin. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabnya, sebab Firaun sendiri mengakui bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah yang suci. Pada ayat 38, seorang yang penuh dengan roh Allah yang suci. Puji Tuhan. B, seorang yang berakal budi dan bijaksana. Ayat 39, seorang yang berakal budi dan bijaksana. Puji Tuhan. Saudaraku, anak-anakku, anak-anak yang Tuhan percayakan untuk digembalakan dalam penggembalaan GPT Betania, perhatikanlah firman Tuhan berikutnya. Amin. Penjelasan tentang seorang yang penuh dengan roh Allah sudah kita terima pada minggu-minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, bukan? Nah, kiranya penjelasan tentang seorang yang penuh roh Allah itu masih jelas di dalam ingatan kita masing-masing. Bahkan firman itu meneguhkan menjadi berkat yang besar bagi kehidupan kita masing-masing. Sekarang, segera kita akan memperhatikan penjelasan tentang seorang yang berakal budi dan bijaksana. Seorang yang berakal budi dan bijaksana. Puji Tuhan. Haleluya. Di hari-hari terakhir ini, saudara, akal budi dan kebijaksanaan itu harus dimiliki oleh gereja Tuhan. Harus ada di dalam gereja Tuhan. Harus ada di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Untuk secepatnya menerima pertolongan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam hal menyerahkan hidupnya. Harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam hal menyerahkan hidupnya. Dan yang tidak kalah penting, anak-anak muda remaja, anak-anak Tuhan dimanapun berada, harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam hal berdoa. Memohon kepada Tuhan kita supaya akal budi dan kebijaksanaan itu ada di tengah-tengah, ada di dalam gereja Tuhan, ada di tengah-tengah setiap perhimpunan ibadah kita masing-masing. Amin. Mengingat hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Ini adalah waktu petang menjelang malam, menjelang masa kesesakan. Sudah tidak lama lagi. Kalau kita kaitkan dengan tanda-tanda zaman ini, jangan lagi kita sibuk hanya dengan memperhatikan perasaan ini, memperhatikan pikiran ini, keinginan daging, dan juga emosi di dalam hati. Jangan sibuk di situ lagi. Apapun yang Tuhan sampaikan, biarlah itu kita terima. Jangan kita panas hati. Kalau salah, katakan salah, aku salah. Aku mau memperbaiki kesalahanku. Amin. Jadi intinya kita harus lebih giat dalam hal berdoa, memohon supaya akal budi dan kebijaksanaan secepatnya Tuhan kirim, secepatnya Tuhan hantar ada di dalam gereja Tuhan, ada di tengah-tengah perhimpunan ibadah kita. Amin. Puji Tuhan. Kejadian 41 ayat 28 sampai dengan 31. Kejadian 41 ayat 28 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Inilah maksud perkataanku. Ini yang disampaikan Yusuf tadi kepada Firaun di dalam Kejadian 41 ayat 37.
Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada Tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada Tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya, apa yang hendak terjadi ke depan. Ayat 29, ketahuilah Tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, seantero dunia ini. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, sesudah 7 tahun kelimpahan, akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan 7 tahun kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini seantero dunia. 31. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena 7 tahun kelaparan yang begitu hebat. Sebab sangat hebat kelaparan itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tulis saja. Akan datang 7 tahun kelimpahan. Akan datang 7 tahun kelimpahan. Puji Tuhan, itu menunjuk pembukaan rahasia firman yang limpah. Lalu sesudah itu akan timbul 7 tahun kelaparan yang hebat. Akan timbul 7 tahun kelaparan yang hebat. Melanda seantero dunia ini. Amin. Melanda seantero dunia ini. Puji Tuhan. Kemudian bekas-bekas 7 tahun kelimpahan itu akan dilupakan oleh 7 tahun kelaparan yang begitu hebat mengurus keringkan seantero dunia ini. Nah, inilah yang diberitahukan oleh Yusuf kepada Firaun. Inilah arti rohani daripada mimpi Firaun. Dan itu disampaikan dengan gamblang, dengan lugas kepada Firaun. Karena Firaun tidak tahu arti rohani daripada mimpinya itu sebanyak 2 kali. Amin, saudaraku. Sebab itu senantiasa kita berdoa mohon kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya dengan limpah. Tuhan kiranya berbicara kepada kita dengan lukas, hati bertemu dengan hati. Amin. Itu yang kita mohonkan di hari-hari terakhir ini. Jangan sibuk dengan panas hati lagi. Puji Tuhan. Lalu ayat 32. Ayat 32. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah akan segera melakukannya. Puji Tuhan. Saudaraku, sesudah 7 tahun kelimpahan, akan terjadi 7 tahun kekurangan mengurus keringkan seantero dunia ini. Dan itu akan terjadi sebab Tuhan sudah memperlihatkan hal itu kepada Firaun lewat mimpi sebanyak 2 kali. Mimpi pertama 7 kali 7 lembu keluar dari sungai Nil, 7 lembu gemuk keluar dari sungai Nil. Sesudah itu 7 lembu yang kurus lalu menelan 7 lembu yang gemuk. Itu mimpi pertama. Mimpi kedua, 7 bulir gandum yang bernas berisi. Sesudah itu muncul 7 bulir gandum yang kosong dan segera menelan 7 bulir gandum yang bernas. Mimpinya berbeda. Mimpinya 2 kali dan berbeda, tetapi artinya maknanya sama. Yaitu sesudah 7 tahun kelimpahan, sesudah 7 tahun terjadi pembukaan rahasia firman dengan limpah, maka sesudah itu akan muncul 7 tahun kelaparan yang hebat sampai mengurus keringkan dunia ini, seantero dunia ini. Nah, ini harus terjadi karena Tuhan sudah memberitahukan mimpi itu kepada Firaun sebanyak 2 kali. Jangan kita tidak mau tahu. Jangan kita bermasa bodoh. Jangan kita berlambat-lambat. Jangan kita sibuk hanya mengurusi pikiran dan perasaan ini. Kita lupa rencana Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Perhatikan nasihat Yusuf kepada Firaun. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana.
dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Jadi untuk menghadapi situasi dua kali 7 tahun, itulah 7 tahun kelimpahan yang pertama dan 7 tahun kelaparan yang kedua, maka pesan Yusuf dengan tandas kepada Firaun adalah untuk mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan segera secepatnya mengangkat dia untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi penguasa atas seantero dunia ini. Nah, ini juga doa-doa kita di hari-hari terakhir ini, anak-anakku. Jangan sibuk dengan perasaanmu lagi. Jangan sibuk lagi dengan hatimu yang panas. Jangan sibuk dengan style hidupmu. Perhatikan nyawamu, masa depanmu. Yang kita butuhkan, yang kita dambakan. Dan kita segera doakan kepada Tuhan. Supaya secepat mungkin Tuhan kirimkan seorang yang berakal budi, seorang yang bijaksana. Tuhan kirimkan ada di tengah-tengah ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan ini. Bukan lagi perasaanmu yang harus engkau urusi lagi. Nyawa, keselamatan hidup ini loh. Dunia ini sedang diguncang oleh sampar busuk, oleh corona busuk ini. Sesudah guncangan ini, arahnya kemana? Ini loh, saudara, yang harus segera diperhatikan. Jangan panas hati kalau ada teguran-teguran. Kan Tuhan mau tolong kita semua. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang kita doakan sekarang kepada Tuhan, kirimlah perjanjianmu Tuhan. Kirimlah pembukaan rahasia firman Tuhan. Kirimlah seorang pemimpin yang berakal budi dan bijaksana Tuhan, untuk menyatakan semua rencana-rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Sebab tiada mungkinlah kami bisa selamat tanpa mengerti rencanamu. Itu doa kita sekarang. Jangan sibuk engkau karena tidak punya uang. Terlalu cetek imanmu seperti itu. Jangan sibuk hanya ngurusi gajimu yang kecil. Terlalu cetek pikiranmu seperti itu. Pikiran panjang, keselamatan jiwa. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sekarang kita hubungkan mimpi Firaun ini dengan penglihatan Nabi Daniel. Itu ada kaitannya. Ini kemurahan bagi kita kalau itu bisa terhubung dengan penglihatan Daniel. Amin. Mari, segera kita akan berangkat untuk berada dan melihat Daniel 9 ayat 25. Daniel 9 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar. Puji Tuhan. Saat firman itu keluar, saat terjadi pembukaan rahasia firman nyata dengan limpah, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa. Ini 7 tahun kelimpahan. Dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat. Ini penglihatan Daniel. Akan terjadi 1 kali 7 masa. Bahwa Yerusalem, ibadah pelayanan, kehidupan kita yang ada di tengah-tengah ibadah pelayanan akan dipulihkan, akan dibangun kembali. Puji Tuhan. Amin. Oleh seorang raja, oleh seorang pemimpin, oleh seorang penguasa,
bagaikan Yusuf yang memiliki akal budi dan bijaksana. Puji Tuhan, mengumpulkan gandum selama 7 tahun kelimpahan, itu kan nasihat dari seorang penguasa, seorang raja, seorang pemimpin yang berakal budi dan bijaksana, saudara, supaya secepatnya kehidupan kita ini sebagai gereja Tuhan dipulihkan. Berarti tidak ada lagi persoalan, tidak ada lagi polemik, terjadi pemulihan, tidak ada lagi sakit batin, luka batin, kebencian, amarah, emosi. Kemudian dibangun kembali, itu dipulihkan, kemudian dibangun kembali, berarti berdiri teguh di atas korban Kristus. Amin, saudaraku. Hal itu terjadi tepatnya saat firman itu keluar, saat pembukaan rahasia firman Allah. Inilah 7 tahun kelimpahan yang Tuhan maksud. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Bersyukur, 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 bersyukur. Loh, sekarang tidak bersyukur, tidak angkat tangan ini. Bersyukur, bersyukur. Tuhan kirim seorang raja, Tuhan kirim seorang penguasa, Tuhan kirim seorang pemimpin yang berakal budi dan bijaksana, sehingga dalam 7 tahun kelimpahan kita akan mengumpulkan gandum, hidup kita dipulihkan, dibangun kembali sebelum 7 tahun kelaparan yang hebat. Itu loh yang harus kita doakan. Harusnya di situ kita menangis. Jangan menangis kalau nggak ada uang. Jangan menangis kalau nggak ada beras. Jangan menangis kalau ada kesusahan di hati. Menangislah untuk secepatnya Tuhan kirim seorang raja, Tuhan kirim seorang pemimpin, Tuhan kirim seorang penguasa yang punya akal budi, yang berakal budi dan bijaksana, untuk bisa kita boleh mengerti rencana Tuhan dalam rangka penyelamatan. Itu yang kita doakan sekarang ini. Amin, saudaraku. Dewasa ya mulai sekarang, walaupun usia muda, dewasa ya, karena ini menyangkut keselamatan jiwa, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang ayat 26-27. Apalagi imam-imam pelayan Tuhan harus lebih dewasa lagi beribadah, harus lebih dewasa lagi di dalam melayani Tuhan. Jangan terlalu sibuk engkau dengan stylemu, perasaanmu, hatimu, pikiranmu, keinginan dagingmu. Kalau itu kutuk Nemo yang patahkan, supaya engkau layak jadi pemimpin, pelayan Tuhan yang berdiri di depan. Ayat 26-27. Puji Tuhan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, seorang raja, seorang pemimpin, seorang penguasa yang berakal budi dan bijaksana, yang mengerti rencana Tuhan dalam 7 tahun kelimpahan, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Puji Tuhan, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Puji Tuhan. Perhatikan, sesudah 7 tahun kelimpahan tersebut, membangun dan memulihkan dan membangun, sesudah itu antikris akan berkuasa selama 1 kali 7 masa. Jadi sesudah 7 tahun kelimpahan, dalam kurung berkuasa untuk memulihkan gereja Tuhan dan membangun, sesudah itu antikris akan berkuasa selama 1 kali 7 masa. Amin, saudaraku. Inilah 7 tahun yang kedua. 7 tahun kelaparan yang hebat. Nah, kemudian pada pertengahan 7 masa, pada pertengahan
7 masa yang kedua, berarti 3,5 tahun yang kedua, Antikris akan menghentikan korban sehari-hari. Antikris akan menghentikan korban sehari-hari, yakni strip pertama korban sembelihan, strip yang kedua korban santapan. Sehingga Antikris disebut juga pembinasa keji. Nah, inilah yang disebut akan datang 7 tahun. Dengan demikian, tibalah 7 tahun kekurangan menimpa seantero dunia ini, mengurus keringkan seantero dunia ini. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan sampai kita bermasa bodoh dengan penglihatan Daniel ini. Harap diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Amin. Jadi sesudah 7 tahun kelimpahan, di situ kita sudah melihat pada 7 tahun kelimpahan seorang penguasa, jelas itu menuju kepada orang yang berakal budi bijaksana, memulihkan gereja Tuhan anak-anak Tuhan, dan membangun gereja Tuhan anak-anak Tuhan, pemuda remaja. Tetapi sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan yang hebat. Sebab Antikris dalam 1 kali 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan secara khusus pada pertengahan yang kedua, 7,5 tahun. Terjadilah aniaya pada masa Antikris berkuasa. Jadi selama Tuhan masih memberi kesempatan dan di tengah-tengah ibadah ada seorang pemimpin, penguasa yang berakal budi bijaksana, kita bersyukur. Olehnya kita mendapatkan kelimpahan pembukaan firman. Amin. Berkaitan dengan itu kita akan lihat Daniel 12 ayat 11. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 tahun. Saudaraku, Antikris akan memerintah di atas muka bumi ini selama 3,5 tahun, sama dengan 42 bulan penuh. Itu terhitung sejak dihentikan korban sehari-hari, yakni 7 tahun kelimpahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian, pembinasa keji, yang membinasakan itu ada 1290 hari. Jadi saya ulangi ya, Antikris akan memerintah di atas muka bumi ini selama 3,5 tahun, sama dengan 42 bulan, terhitung sejak dihentikannya korban sehari-hari. Sejak dihentikannya korban sehari-hari, yakni 7 tahun kelimpahan. Ya. Sejak seorang raja, seorang yang berakal budi dan bijaksana itu disingkirkan. Puji Tuhan. Lalu kita melihat Daniel 8, ayat 9 sampai 10. Daniel 8 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan, maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan. Berarti datangnya dari utara ke selatan. Amin. Ke arah timur, kemudian dia menanduk ke arah timur, menanduk lagi ke arah tanah permai barat. Ayat 10, ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya, yang diurapi pemimpin. 11, bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun, ia membesarkan dirinya. Dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari. Dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 10 terlebih dahulu ya. Naga memberi kekuatannya, tahtanya dan kekuasaannya kepada Antikris. Jadi ayat 9 ini sesuai dengan Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 2. Naga memberi kekuatannya, tahtanya dan kekuasaannya kepada Antikris. Sehingga Antikris akan menanduk ke arah selatan. Dia datang dari utara ke arah selatan, menanduk ke arah timur, menanduk ke arah permai atau barat. Sehingga pada saat itu
Selama antikris berkuasa, pada saat itu antikris akan menjatuhkan bintang-bintang di langit ke bumi, dan bintang-bintang itu pun akan diinjak-injak. Bintang-bintang di sini menunjuk kepada orang-orang yang diurapi. Itulah hamba-hamba Tuhan. Jadi saudara, kita berdoa, jangan sampai kita berdoa untuk hanya kepada seorang pemimpin yang mudah jatuh oleh antikris dan diinjak-injak oleh antikris, tetapi kita berdoa supaya Tuhan mengirim seorang penguasa, seorang pemimpin yang betul-betul datang dari Tuhan, lalu secepatnya dikirim, tetapi betul-betul mengerti rencana Tuhan, mengerti tentang 7 tahun kelimpahan supaya ada pemulihan dan pembangunan, dan sesudah itu mengerti tentang 7 tahun kelaparan. Jangan seorang yang diurapi tetapi pada akhirnya dijatuhkan oleh antikris dan diinjak-injak. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara melihat, saya berbicara ini bukan soal kesombongan dan mempermalukan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tidak. Tetapi ini faktanya. Sebelum Tuhan datang aja sudah banyak hamba Tuhan mungkin tidak jatuh dalam kenajisan, tapi jatuh dengan uang, jatuh dengan cara-cara pelayanan yang tidak benar. Ini loh yang saya maksud. Kan saya ini bicara tidak seolah-olah saya lebih hebat dari hamba Tuhan lain, tidak. Tapi ini berbicara soal keselamatan jiwa. Tapi faktanya, sebelum Tuhan datang saja sudah banyak hamba Tuhan jatuh. Nah, kita doakan hamba Tuhan yang berakal budi dan bijaksana, mampu melewati 7 tahun kelaparan. Itulah masa aniaya antikris berkuasa. Itu loh, jadi bukan soal saya ini menggurui, saya ini mempermalukan hamba Tuhan, tidak. Ini persoalannya, pekerjaan setan ini harus ditelanjangi, diperteli. Lalu kalau misalnya kita merasa bahwa kita masih kurang, kalau memang benar akui, nggak usah kita marah-marah. Anak-anak muda juga, kalau memang salah, hanya sibuk dengan perasaannya, sibuk dengan mikirkan uang, lupa dengan rencana Tuhan. Kalau memang tertuduh, akui, tidak usah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu kita mencak-mencak di kemudian hari. Kita tuduh penggembalaan ini luar biasa salahnya. Padahal kita tidak mau dirubah. Ini persoalannya, bagaimana caranya untuk mengatasi 7 tahun kelaparan ini loh. Nah, kita butuh seorang penguasa, pemimpin yang mengerti rencana Tuhan. Dia punya pembuka rahasia firman. Jadi jangan kita menganggap ini arogansi, tidak. Supaya kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Setuju? Iya, puji Tuhan. Saya berharap kita semua harus mengerti, memahami rencana Tuhan demi keselamatan jiwa. Lalu kita membaca ayat yang ke-12, mulai dari pembacaan ayat 11, demikian firman Tuhan. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya. Ini antikris. Dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari. Dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Puji Tuhan, suatu kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskan ke bumi. Dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil, saudara. Berhasil, terberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian, selanjutnya di sini kita perhatikan, antikris akan menghentikan, pada saat berkuasa di bumi ini, akan menghentikan korban sehari-hari. Satu korban sembelihan. Satu korban sembelihan ini jelas menunjuk suatu ibadah yang dihubungkan langsung dengan salib. Saudara, ibadah yang dihubungkan dengan salib itu suatu kali nanti dihentikan. Berarti pada saat aniaya antikris mencari keselamatan, sudah tidak ada lagi. Sebab ibadah yang dihubungkan salib sudah dihentikan.
yang menyelamatkan manusia dari bumi untuk selanjutnya dijembatani untuk menembusi kerajaan surga, jelas itu adalah salib. Sebab itu selama kita masih ada kesempatan untuk mengusahakan ibadah dan mengerjakan pelayanan Tuhan ini yang disertai dengan pikul salib, disertai dengan pengorbanan diri, itu adalah kesempatan emas. Itu adalah cara Tuhan supaya kita mendapatkan pertolongan. Tidak usah panas hati kalau kita ditegur dalam kesalahan di tengah ibadah dan pelayanan. Amin. Ditegur karena kurang banyak berkorban. Sebab nanti ibadah yang dihubungkan dengan salib itu akan dihentikan. Maka berarti selama anti-kristus berkuasa di atas muka bumi ini, untuk mencari keselamatan pada saat itu tidak ada lagi kesempatan manakala ibadah dihubungkan dengan salib. Itu kesempatan untuk mendapatkan pertolongan. Amin. Kemudian yang kedua, korban santapan akan juga dihentikan. Itu jelas menunjuk pengajaran firman Allah sebagai makanan jiwa kita, kebutuhan jiwa kita akan dihentikan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, apa kekuatan kita kalau kita tidak menikmati kebutuhan jiwa, korban santapan? Apa kekuatan kita manakala menghadapi aniaya antikris selama 3 tahun setengah? Tidak ada. Bagaimana kita mengerti tentang segala sesuatu yang akan terjadi kalau firman Allah tidak disuarakan, kalau kita tidak mendengar apa rencana Tuhan lewat firman Allah yang disampaikan? Jelas, manakala korban santapan dihentikan, itu pun akan membuat kehidupan anak-anak Tuhan, terutama teruna-teruna, pemuda-pemuda, akan kelimpungan, mengalami kebingungan besar, mengalami kekacauan besar. Di dalam kekacauan itu, kebingungan yang besar itulah nanti teruna-teruna dan anak-anak darah, saudara, mencari firman Allah, menjelajah dari utara ke timur. Akhirnya yang ditemukan adalah ajaran setan, nabi-nabi palsu, dan juga mengembara dari laut ke laut. Nanti yang ditemukan adalah ajaran antikris. Itu loh, di dalam kebingungan. Mengapa mereka menjelajah dari utara ke timur? Karena sudah mengalami kelimpungan, mengalami kebingungan besar. Mengapa mereka mengembara dari laut ke laut? Karena mereka sudah mengalami kebingungan, sudah kacau balau. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi tidak akan menemukannya kembali. Mari kita kembali membaca Amos 8. Ini loh rencana Allah luar biasa kepada kehidupan kita ini. Jelas itu karena kemurahan Tuhan. Lihat ya, dalam keadaan kacau, bingung, kelimpungan. Amos pasal 8 ayat 11 sampai 12. Lapar dan haus, sesungguhnya waktu akan datang. Demikian firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Lihat, sesudah mengalami kelaparan dan kehausan, karena korban santapan sudah dihentikan, itulah pengajaran firman Allah. Lihat, dalam kebingungan, mereka akan mengembara dari laut ke laut. Kemudian dalam kebingungan, menjelajah dari utara ke timur. Sebetulnya ini kan pekerjaan yang sia-sia. Sebetulnya itu tidak perlu harus dikerjakan. Sehingga ketika mereka mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak didapatkannya. Nah, pada hari itu akan reba lesu anak-anak darah yang cantik dan teruna karena haus dan lapar akan firman Allah. Perhatikan anak-anak muda, teruna-teruna, pemudi-pemudi, anak-anak darah yang cantik. Selagi ada kelimpahan, 7 tahun kelimpahan, oleh seorang yang berakal budi dan kebijaksanaan, kalau itu kita jadikan seorang pemimpin penguasa, ayo manfaatkan. Sebab manakala Tuhan mengirimkan kelaparan atas negeri ini, manakala Tuhan mengirimkan kelaparan atas seantero dunia ini, disitulah nanti terjadi kelimpungan, kebingungan, bingung, kacau balau.
Sehingga di dalam kekacauan itu, mereka mengembara dari laut ke laut. Sekalipun itu tidak benar, mereka tetap mengembara dari laut ke laut. Kemudian menjelajah dari utara ke timur. Sekalipun itu salah, tidak benar, namun mereka tetap melakukan hal itu. Mengapa? Karena sudah dalam kelimpungan, kebingungan. Nah, ini kita masih dalam keadaan tenang. Walaupun waktu yang ada tinggal sedikit, masih ada kesempatan untuk beroleh keselamatan. Doakan supaya di tengah-tengah perhimpunan ibadah, Tuhan kirim secepatnya seorang yang berakal budi dan bijaksana. Dari dia kita mendapatkan pembukaan rahasia firman dengan limpah untuk memulihkan keadaan kita yang dulu sakit hati, luka batin, yang kemudian membangun kehidupan kita di atas korban Kristus supaya menjadi satu kehidupan yang kuat dan teguh, tidak mudah digoyahkan oleh pengaruh-pengaruh yang tidak suci. Amin, saudaraku. Bersyukurlah kalau sampai malam ini Tuhan kirimkan seorang yang berakal budi dan kebijaksanaan. Bersyukurlah kalau kita senantiasa menikmati pembukaan rahasia firman Allah untuk menolong kehidupan kita, sehingga kita boleh mengerti rencana Allah di dalam diri kita masing-masing untuk menghibur, menolong, dan menyelamatkan kehidupan kita, sebab Dia setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita doakan di minggu yang akan datang supaya Tuhan kembali membuka rahasia firman-Nya. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu. Amin. Doa penyembahan. Nah, ayo tersungkur semua, bawa dirimu memuncak sampai doa penyembahan. Terimalah sayap burung nasar. Kuasamu di saat badai, di saat badai mengelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku adang sembah Kau Allahku di saat badai, di saat badai. Masa kesesakan 7 tahun, kesesakan, masa antikris, puncaknya 3,5 tahun yang kedua. Bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sembahlah Tuhan. Haleluya. Bawa hidupmu sampai doa puncak ibadah, doa penyembahan. Haleluya. Ayo doakan supaya Tuhan di tengah-tengah setiap ibadah kita ada Tuhan kirimkan pembukaan firman dari seorang pemimpin, penguasa, raja yang memiliki pembukaan rahasia firman. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Yang diberkati, satu orang berdoa di masing-masing tempat, jangan tidak ada, semua berdoa. Satu orang berdoa, sesudah itu barulah bangkit berdiri. Di Pastori, satu orang berdoa. Di Serang, satu orang berdoa. Di Perumna, satu orang berdoa. Di TK, di BCA, masing-masing satu orang berdoa. Ayo,
Berdoalah yang merasa diberkati. Terima kasih. Apa jadinya kalau kami tidak mendapatkan pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan? Tuhan, berdoalah terus, doakan supaya Tuhan kirimkan pembukaan firman di tengah-tengah ibadah kita. Kirimkan Tuhan orang bijaksana melayani pekerjaan Tuhan. Satu orang berdoa di masing-masing tempat. Sesudah itu boleh bangkit berdiri di tiap-tiap pos. Kalau engkau butuhkan pembukaan firman, pasti hatimu terharu dan hatimu hancur. Tapi kalau firman itu hanya bagaikan camilan bagimu, engkau tidak ada apa-apa dengar firman, tidak ada sentuhannya sedikit pun. Sehingga dari hari ke hari begitu saja. Oleh tanpa keubahan hidup, ibadah pun tidak bisa jadi contoh teladan. Ayo semua yang dipastori bersama bangkit berdiri. Di saat badai bergelora, angkat dua tangan. Ku akan tenang bersamamu, sebab Kau Raja atas semesta. Amin. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih buat pembukaan firman Allah ada di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah pelayanan kami. Sungguh kami berterima kasih, entah apa jadinya tanpa akal budi kebijaksanaan, tanpa pembukaan firman, maka kami tidak ada apa-apanya, kami binasa Tuhan. Ampuni kalau kami masih sibuk mengurusi diri ini, perasaan ini Tuhan. Biar kami mulai sekarang sibuk untuk mengurusi Tuhan tentang keselamatan jiwa kami masing-masing. Kami berdoa dengan mohon kepada Tuhan, kirim selalu pembukaan rahasia firman-Mu, kirimlah perjanjian-Mu di tengah ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan. Itu yang menyelamatkan jiwa masing-masing kami Tuhan yang hadir dalam setiap pertemuan ibadah. Bukan saja
jemaat di dalam pengembalaan ke Betania, tetapi jemaat di Serak, di Bandung, di Malaysia, bahkan di dalam, di luar negeri dimanapun berada, yang senantiasa memberi diri untuk digembalakan lewat live streaming. Tuhan, pertolongan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Namun hamba mohon, mungkin kami juga semua berdoa mohon, pakai terus hamba-Mu sebagai kepala pemimpin sidang jemaat dalam pengurapan yang penuh, memiliki akal budi kebijaksanaan, memiliki pembuka rahasia firman, pengajaran mempelai untuk mengerti, mengatasi sesudah 7 tahun kelimpahan, mengatasi 7 tahun kelaparan yang hebat dahsyat, mengurus keringkan dunia ini, sehingga banyak orang kelimpungan, bingung, kacau balau, sehingga dalam keadaan kekacauan itu mengembara dari laut ke laut, sehingga yang ditemukan ajaran antikris, menjelajah dari utara ke timur, menemukan ajaran setan. Tetapi kami tidak mau kacau balau, menjadi suatu kehidupan muda remaja yang tenang, tidak kacau dalam lingkupan Tuhan. Terima kasih, terpuji Tuhan. Jangan berhenti Engkau membukakan rahasia firman-Mu dalam setiap pertemuan ibadah. Teruskan rencana ini, rencana penyelamatan-Mu atas kehidupan kami yang kecil dan hina ini. Gereja yang tidak besar, tetapi perhatian-Mu besar dalam pembukaan rahasia firman bagi kami. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih, materaikan firman-Mu dalam roh daging dituki di hati kami. Biar Roh Kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan. Roh Kudus bantu kami untuk memperhatikan firman-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari Allah tidak kembali dengan sia-sia, melainkan terlaksana berhasil apa saja Engkau suruh kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Kutuk nenek moyang perbuatan sia-sia yang diwariskan orang tua, roh panas hati, tidak mau berubah saat ditegur, roh kesombongan, keangkuhan, roh apapun yang masih sibuk mengurus pikirannya, perasaannya, dagingnya, hatinya, dan perkara lahiriah, roh itu dipatahkan dalam nama Yesus. Nyenyak oblis dari kehidupan kami, dari sumber kuasa memberi kelepasan. Selanjutnya penuhkan kami dengan pengajaran mempelai, roh mempelai, kasih mempelai. Terpujilah Tuhan, Engkau yang menghapus air mata kami dan menjadikan segala sesuatu baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita jalankan persembahan. Yang bertugas, tiada terukur kasih-Mu. Ayo kita jalankan persembahan. Setiap-Mu Tuhan, kencangkan. Jauh tinggi Ku selami kasih setia selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Mana perumnas? Hatiku bersyukur. TK mana? Aku menunggu Judul berdoa, puji Engkau Yesus, ajaibkan kuasa-Mu. Amin. Dan anugerah-Mu takkan berhentiku muji nama-Mu Yesus. Tiada terukur kasarnya sejatiamu Tuhan. Amin. Haleluya. Panjang terlebar dan lebih lautan. Amin. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit. Nah, jangan kayak robot tanganmu yang lentur. Ayo cepat melentuk. Ayo lincah, jangan sesekali. Ayo Gideon, jangan kaku, melentuh selamanya. Haleluya. Ada sukacita besar. Doakan supaya Tuhan kirimkan penguasa yang berakal budi bijaksana. Itulah pembuka rahasia firman dalam setiap pertemuan ibadah kita. Itu nomor 1. Tidak perlu sibuk urusi perasaanmu lagi, keadaanmu.
sibuk rencana Tuhan. Ini Tuhan mau datang ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati korban saudara. Tuhan membalaskan berlipat-lipat ganda. Pengumuman besok kita ibadah Raya Minggu 4:30 sore. Bantu doa supaya Tuhan kirimkan di tengah ibadah kita seorang yang berakal budi bijaksana, pembukaan firman. Amin. Itu untuk kita boleh mudah mengerti rencana penyelamatan dalam diri kita masing-masing. Jangan lagi mikirkan untuk tinggalkan Tuhan Yesus. Pikirkanlah bagaimana kedua orang tuaku mengenal pengajaran mempelai yang benar dan murni, tidak dicampur-campur lagi dengan perkara lahiriah ini. Amin. Doakan, bawa dari kampung halaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pengumuman Mas kita untuk penayangan live streaming ibadah awal tahun 2021 1 Januari, Sumatera Utara 222, salam puji Tuhan, maju terus. Jawa Barat 119, salam puji Tuhan. Jakarta 110, maju terus, salam puji Tuhan, makin meningkat ya. NTT 84, ayo maju NTT, dalam nama Yesus. NTT, salam puji Tuhan. Jawa Timur, maju terus, 80 orang anak Tuhan. Tubuh Kristus di sana, salam. Sulawesi Selatan, 63 orang tubuh Kristus di sana, tubuh Kristus, salam. Papua Provinsi, 63 orang tubuh Kristus di sana, salam. Kalimantan Barat, 54 orang tubuh Kristus di sana, salam. Riau, 51 orang tubuh Kristus di sana, salam. Ayo maju terus kita bersama-sama, memberi diri digembalakan. Dan digembalakan oleh akal budi kebijaksanaan Tuhan Yesus. Itulah firman pengajaran yang rasanya dibukakan limpah untuk memulihkan kita dalam 7 tahun kelimpahan ini dan membangun kehidupan kita dalam 7 tahun kelimpahan ini. Salam, puji Tuhan. Masih ada itu 10 besar, 10 masih banyak daerah-daerah, mungkin Rantepau, Pulau Wali, Mandar, Toraja, bahkan juga Makale, Batam, Riau, Nias, masih. Walaupun tidak masuk dalam 10 besar, ayo kita semua anggota tubuh berlomba-lomba untuk menyerahkan diri untuk digembalakan oleh firman yang rahasianya dibukakan secara limpah. Baik juga yang mengikuti di luar negeri. Di Malaysia 113 orang, salam puji Tuhan. Hungaria 7 orang anggota tubuh Kristus di sana, salam puji Tuhan. Salam, selamat tahun baru ya. Kemudian Singapura 6 orang, salam puji Tuhan, selamat tahun baru. Di Filipina 6 orang, salam puji Tuhan, masih ada 3 orang lagi, maju terus. Amerika Serikat bertahan 4 orang, salam puji Tuhan, anak Tuhan di sana. Australia 4 orang, bertahan terus, salam puji Tuhan. Kemudian Slovakia 3 orang, bertahan anak Tuhan, tubuh Kristus, salam. Amerika Serikat, tadi apa? United Kingdom, 4 orang, sekarang Amerika Serikat 3 orang. Ayo 1 orang lagi, ayo bertahan. Kemudian Nodem Mariana Iceland. 3 orang, salam bertahan, anak-anak Tuhan di sana. Kemudian Brunei 3 orang, bertahan, salam puji Tuhan. Korea Selatan, salam puji Tuhan, bertahan. Kemudian Taiwan 2 orang, salam puji Tuhan, bertahan. India 2 orang, salam bertahan, anak-anak Tuhan di sana. Ayo dalam persekutuan yang indah. Timor Leste 2 orang, ayo negara sahabat kita bertahan, salam anak-anak Tuhan di sana. Nigeria 1 orang, salam puji Tuhan, ayo pertahankan pengajaran mempelai dalam terang tabernakel yang membawa kita kepada sebuah rencana Allah yang besar. Itulah akal budi kebijaksanaan. New Zealand 1 orang, salam puji Tuhan. Nigeria 1 orang, salam puji Tuhan. Peru 1 orang, salam puji Tuhan, bertahan terus. Ukraina 1 orang, salam puji Tuhan. Kemudian siapa lagi? Pinggirkan dulu sini, majukan. Ayo kurang depan besok-besok ya, supaya saya bisa melihat layarnya. Kemudian negara Fiji, salam puji Tuhan. Slovakia 1 orang, salam. Papua Nugini 1 orang, salam. Anau 2 orang. Ini kita doakan supaya tahu negaranya di mana. Ini Anau, supaya kita bisa sebut negara mereka. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam persekutuan yang baik dan indah. Tetap dalam persekutuan yang baik indah, menjadi anggota tubuh, digembalakan terus lewat pengajaran mempelai. Doakan
Tidak tertutup kemungkinan kita akan bertemu satu kali nanti sebelum Tuhan datang ya. Sungguh-sungguhlah. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat korban saudara. Tuhan membalaskan berlipat-lipat ganda. Puji Tuhan, segera kita akan akhiri ibadah ini. Dan kita bersama bangkit berdiri. Dan dari tempat ini kami mengucapkan selamat malam. Sebagai gembala sidang, kami suami istri mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama bangkit berdiri. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Itu yang kami rasakan di hari-hari terakhir ini. Semakin hari semakin besar anugerahmu bagi kami. Semakin hari Engkau semakin bukakan firman-Mu. Semata-mata bukan gagah hebat hamba. Semata-mata bukan karena kepentingan hamba. Semata-mata bukan untuk pamer dan mempermalukan orang-orang lain, apalagi hamba-hamba Tuhan. Tetapi jelas ini adalah ketegasan firman yang dibukakan. Supaya kami diselamatkan, mampu menghadapi 7 tahun kekurangan. Jangan kami sibuk mengurusi hati kami yang panas, pikiran kami juga yang panas. Tetapi biarlah kami sibuk, Tuhan, untuk boleh melihat rencana Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak Tuhan, pemuda remaja Serang dan Cilegon GPT Betania. Berkati anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang terus mengikuti memberi diri untuk digembalakan oleh streaming video internet YouTube Facebook, baik dalam luar negeri. Selanjutnya ada persekutuan yang baik, persekutuan yang indah. Tuhan berkati apa yang mereka makan, minum, pakai, rencana masa depan, perkuliahan, pekerjaan, semua Tuhan memberkati. Berkati kedua orang tua anak sekolah, pemuda remaja, dimanapun berada, apa yang dimakan, diminum, pakai. Sebaliknya mendukung pada pemuda remaja dalam penggembalaan GBT Betani Serang di Cilegon. Tangan-tangan sudah berikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan, berkati, balaskan. Tetapkan pemakaianmu atas hamba-Mu dalam pemuka rasa firman. Bangsa negara Indonesia berkati, Provinsi Banten berkati, pemerintahan kami berkati, kota-kota Provinsi Banten berkati. Tuhan berkati lingkungan kami masing-masing, sehingga kami ada kebebasan sekali beribadah pada masa corona ini. Lindungi kami dari corona busuk ini Tuhan. Lindungi kami dari sampar busuk ini Tuhan. Tutup bungkus hidup kami dengan darah Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Engkaulah menjadi perlindungan, naungan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Akhirnya perjalanan menuju pulang serta lindungi tutupkan dengan selamat. Celaka tabrak mara bahaya dipatahkan darah Yesus berkuasa. Tutup bungkus hidup kami kendaraan yang kami tupangi dengan darah Yesus. Jalan yang dilalui disucikan oleh darah Yesus. Malaikat surga berjaga di atas kehidupan kami. Pertemukan di minggu akan datang jam waktu yang sama. Kirimlah jiwa yang lapar haus firman pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, bahkan yang terbeban untuk mengasihi Engkau sebagai imam Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan para donatur, terlalu banyak pekerjaan Tuhan, Engkau tahu Tuhan pengeluaran kami, sementara jumlah kami tidak seberapa. Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu untuk ibadah raya minggu besok. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan isi hatimu kehendak-Mu, semua rencana-Mu. Akhirnya anak-anak pemuda remaja, arahkanlah hati pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa. Cintanya Yesus korbannya di atas kayu salib. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memimpin kita hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali sebagai Raja mempelai surga, menjemput mempelai perempuannya di awan dan permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita semua.